kembali dalam ibadah online JKI OFC. Puji Tuhan, hari ini kita semua dalam keadaan baik. Dan saya percaya oleh karena perlindungan Tuhan yang sempurna atas hidup kita. Hari ini kita mau kembali menyanyi, memuji Tuhan dan diberkati oleh firman Tuhan. Siapkan hidupmu. Dan saya percaya hari ini semua kita yang ikut menyaksikan ibadah langsung ini dan ikut beribadah bersama kami, semua kita butuh Tuhan. Yang percaya butuh Tuhan katakan amin. Bisa lebih keras lagi bilang amin. Dan kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan. Lebih meriah lagi. Haleluya, 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 haleluya. Ku perlu Yesus di hidupku. Ku tak dapat hidup tanpamu. Ku ingin bersamamu selalu. Peganglah tanganku. Mari sama-sama dari awal katakan lagi bersama. Ku perlu Yesus di hidupku. Amin, amin. Ku tak dapat hidup tanpamu. Ku ingin bersamamu selalu. Peganglah tanganku. Oh, sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Saya percaya hari-hari ini adalah hari-hari di mana semua orang butuh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Karena itu hari ini yang butuh Tuhan, mari nyanyikan bersama-sama dengan imanmu. Ku perlu Yesus di hidupku. Ku tak dapat hidup tanpamu. Ku ingin bersamamu selalu. Peganglah tanganku. Oh, sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Lagi katakan, sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Mari dengan segenap hatimu lagi katakan, sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu
sembah Dia. Angkat suaramu bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Sembah Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Lebih lagi angkat suaramu, sembah Tuhan. Bawa dirimu lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Mari yang perlu Tuhan, bawa dirimu lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami tahu kemampuan kami terbatas, tapi kami juga tahu Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang berkuasa. Kami tahu Tuhan kesanggupan kami terbatas, tapi kami juga tahu Tuhan yang kami muliakan adalah Tuhan yang tidak terbatas. Haleluya, haleluya, haleluya. Oleh sebab itu hari ini kami mengakui di hadapan Engkau Tuhan, bahwa Engkau lebih besar dari semua persoalan yang kami hadapi. Engkau lebih besar dari apapun yang sedang kami hadapi. Engkau lebih besar daripada semua sakit penyakit kami. Engkau lebih besar Tuhan dari setiap masalah kekhawatiran kami. Engkau lebih besar Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus, Yesus, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Mari akui bersama lagi, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Oh, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya.
kami tahu Engkau ada di dalam kami dan kami ada dalam Tuhan. Itulah sebabnya hari ini kami percaya, kami siap diberkati lebih lagi oleh firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu yang akan menuntun, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, bahkan memberikan mujizat dalam hidup kami. Dan mari setiap kita yang telah siap diberkati firman Tuhan sama-sama katakan amin, 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 amin. Shalom, puji Tuhan. Mari hari ini kita belajar firman Tuhan kembali. Lihat Alkitab saudara dalam Injil Lukas pasal 24. Kita baca di ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Sekali lagi, Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan 17. Saya bacakan, firman Tuhan berbunyi demikian. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, saya ulangi kembali. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ayat 17 terakhir, Yesus berkata kepada mereka, perhatikan ini Yesus, apa kata Yesus? Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Saya tertarik ketika Yesus bertanya, apa yang sedang kamu percakapkan? Lalu Alkitab berkata 2 orang itu berhenti, lalu mereka dengan muka muram. Nah, pertanyaan saya, kenapa mereka punya muka muram waktu itu? Nah, kalau saudara tahu, mereka ternyata sedang mempercakapkan atau memperbincangkan atau ngomong-ngomong tentang segala sesuatu yang telah terjadi, ya. Jadi mereka ngomong-ngomong tapi bukan sekedar ngomong-ngomong kata Alkitab, tapi mereka juga bertukar pikiran. Nah, ini menjadi sebuah jawaban kenapa muka mereka buram. Karena begini, ya. 2 orang ini sama-sama muram. Kenapa? Karena mereka adalah murid Yesus yang sebenarnya punya pengharapan kepada Tuhan. Tuhan itu jadi pemimpin membebaskan orang Israel, tapi ternyata kenyataannya Yesus mati disalib bahkan, ya. Nah, muka mereka muram karena mereka saling ngomong. Jadi 2 orang yang sedang bersedih, ngomong dan bertukar pikiran. Jadi saudara bisa bayangkan apa hasil dari tukar pikiran mereka. Jadi sekali lagi saya ulangi, 2 orang sedang bersedih, 2 orang sedang kecewa karena pengharapan mereka tidak jadi kenyataan, saling ngomong, saling bertukar pikiran. Maka yang terjadi atau hasilnya adalah 2 orang ini menjadi sama-sama mukanya muram. Nah, sama dengan ketika ada 2 orang sakit hati saling ngobrol, ya. Satu sakit hati sama si A, yang satu juga sakit hati sama si A. Kalau 2 orang sakit hati sama-sama ngobrol, maka hasilnya apa? 2 orang ini akan tambah sakit hati, bukan pemulihan, tapi tambah sakit hati. Kalau 2 orang takut saling ngobrol, maka yang terjadi 2 orang takut ini bukan jadi berani setelah mereka ngomong dan bertukar pikiran. Yang terjadi adalah 2 orang takut ngobrol bertukar pikiran, maka hasilnya adalah mereka tambah takut. Kalau 2 orang khawatir ngomong, saling bertukar pikiran, hasilnya apa? Bukan membuat mereka tidak jadi khawatir, tapi hasilnya sudah bisa ditebak. 2 orang yang ngomong-ngomong, 2 orang khawatir yang ngomong-ngomong ini, hasilnya akan dua-dua tambah khawatir. Jadi, kenapa mereka mukanya muram? Karena 2 orang ini sama-sama muram, sama-sama bersedih, sama-sama kecewa, saling bertukar pikiran, dan hasilnya mereka tetap muram. Nah, ada satu hal yang saya garis bawahi dari apa yang kita pelajari hari ini. Jangan bertukar pikiran, ngobrol dengan sembarangan orang, ya. Karena Alkitab berkata tadi,
Kalau engkau ngobrol dengan orang yang takut dan engkau sendiri takut, hasilnya engkau tidak akan jadi berani. Hasilnya engkau tetap takut. Kalau engkau sakit hati ngobrol dengan orang sakit hati, makanya Anda akan tambah sakit hati. Enggak ada pemulihan, tidak ada damai sejahtera di dalamnya. Karena itu lewat pelajaran firman Tuhan hari ini saya mau sampaikan kepada saudara. Hati-hati dengan siapa engkau ngomong-ngomong dan bertukar pikiran. Karena itu yang akan menentukan hasil akhir dari hidupmu. Ya. Karena itu hari ini saya mau tunjukkan di dalam Alkitab beberapa contoh bahwa betapa pentingnya kita ini tidak sembarangan ngobrol, tidak sembarangan curhat di saat-saat engkau sendiri takut, di saat engkau marah, di saat engkau kecewa, di saat engkau khawatir. Nah, saya mau kasih contoh yang pertama. Lihat firman Tuhan bersama di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Nah, ini kisah yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi mari kita mau belajar sama-sama. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 9 mulai. Ini cerita tentang Naaman, ya. Lihat firman Tuhan berkata, kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Jadi Elisa itu kusta, Naaman itu kusta, bukan Elisa yang kusta ya. Naaman itu kusta datang ke rumah Elisa. Elisa menyuruh untuk mandi di sungai Yordan. Nah, lihat apa respon Naaman di ayat 11. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar, hatinya jengkel ya. Sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan sambil memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Jadi Naaman berharap Elisa itu datang, lalu hanya memanggil nama Tuhan, menggerak-gerakkan tangan di atas kustanya, lalu kustanya sembuh. Tapi ternyata Elisa justru suruh dia mandi 7 kali di sungai Yordan. Ayat 12. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai di Damsik, lebih baik daripada segala sungai di Israel? Jadi pada waktu itu ada banyak sungai yang lebih baik, lebih bersih dibandingin sungai Yordan. Makanya Naaman berkata, kenapa tidak ke sungai Abana atau Parpar? Sungai di Damsik lebih baik daripada sungai di Israel. Ya, bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Jadi dia jengkel lalu dia pergi, ya. Tapi lihat ayat 13. Lihat ayat 13. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapa, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang ia berkata kepadamu, mandilah dan engkau menjadi tahir. 14. Maka turunlah ia membenamkan diri 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Nah, saudara lihat baik-baik ya. Naaman hatinya jengkel, panas ya. Dia lagi jengkel, dia curhat, dia ngomong-ngomong dengan anak buahnya. Kurang ajar, bukankah sungai-sungai di Damsik lebih bersih? Kenapa aku disuruh mandi di sungai Yordan? Ya, dia jengkel. Tapi begini, ketika dia jengkel, dia ajak ngomong orang-orang di bawahnya yang berbeda dengan kebanyakan bawahan yang kita tahu. Biasanya bawahan yang kita tahu kalau atasan lagi marah, berusaha mereka menyenangkan atasan dengan mengikuti cara berpikir atasan. Ya. Bahkan pro ke atasan, ya. Tapi kalau saudara perhatikan baik-baik, anak buah Naaman ini ketika dia dengar Naaman panas hatinya, jengkel, dia cerita. Nah, ingat baik-baik ya, orang kalau lagi marah itu biasanya gampang mencurahkan isi hatinya. Gampang jengkel, gampang ngomong segala sesuatunya ya. Naaman juga ngomong, dan di situ ada pegawai-pegawainya mendengarkan curhatan Naaman yang lagi marah. Tapi beruntung sekali, dengar baik ya. Naaman mencurahkan hatinya di tengah-tengah anak buahnya yang sama sekali berbeda cara berpikirnya dengan Naaman.
Naaman berpikir, bukankah sungai-sungai lain lebih bersih? Kenapa saya tidak disuruh mandi di situ? Kenapa di sungai Yordan? Sementara anak buah Naaman berpikir begini, loh cuma disuruh mandi tok, gampang. Cuma disuruh mandi, yang lebih sukar aja pasti dilakukan. Apalagi cuma disuruh mandi tok. Cara berpikirnya berbeda. Dan karena cara berpikirnya berbeda, Naaman bertukar pikiran dengan orang yang cara berpikirnya berbeda. Cara berpikirnya membangun, cara berpikir yang luar biasa. Makanya sebenarnya Naaman itu sembuh bukan karena perkataan Elisa saja yang menyuruhnya mandi di sungai Yordan, tetapi banyak dipengaruhi oleh perkataan orang-orang di sekitarnya, yaitu perkataan anak buahnya. Karena itu tadi saya sudah katakan kepada saudara, hati-hati kalau Anda lagi marah, lagi jengkel, lagi galau, lagi takut. Ya, jangan sembarangan Anda bicara. Karena kalau Anda sembarangan bicara lalu bertukar pikiran, yang terjadi Anda kalau jengkel semakin jengkel. Coba kalau saudara perhatikan kalau anak buahnya ikut dengan cara berpikirnya Naaman. Mereka akan kompori Naaman. Ayo balik, kita bunuh Nabi Elisa itu. Kurang ajar, gak ngajeni, gak menghargai. Suruh mandi di sungai Yordan. Masih banyak sungai yang bersih, kenapa sungai Yordan? Bisa saja terjadi itu. Dan hari itu terjadi pembunuhan. Dan mungkin hari itu Naaman buat sebuah kesalahan besar dalam hidupnya. Tapi hari itu mujizat justru terjadi bukan hanya karena Elisa ngomong, tapi karena ada orang-orang yang dia ajak bertukar pikiran, dan orang-orang yang dia ajak bertukar pikiran ini orang-orang yang berpikir berbeda, orang-orang yang berpikir luar biasa. Makanya hari ini kalau Anda lagi punya masalah, saya mau tanya sama Anda, dengan siapa Anda sering bertukar pikiran? Ya, saya banyak melihat orang lagi masalah dalam rumah tangga, istri masalah dengan suami, bertukar pikirannya sama sekali dengan bukan orang-orang yang membangun hidupnya. Ada beberapa orang-orang sering bertukar pikiran dengan sahabatnya, bahkan sahabatnya sering kali ngompori untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Beberapa orang bertukar pikiran dengan temannya, aduh aku sumpek lihat suamiku. Beberapa orang kemudian memberi saran karena bertukar pikiran, aduh tinggalin aja suamimu kayak gitu, ceraikan aja dia, masih banyak laki-laki yang lain. Sama dengan bapak-bapak, ketika mulai pusing dengan urusan pekerjaan, pusing dengan urusan bisnis, pusing dengan urusan berbagai hal yang mungkin bikin pusing, hati-hati dengan siapa Anda sering bertukar pikiran. Ada orang-orang yang Anda ajak bertukar pikiran, bukannya memberikan dorongan, membangkitkan iman kepadamu, tapi justru menjerumuskan hidupmu, bikin tambah susah hidupmu, bikin tambah engkau takut, tambah engkau punya masalah tambah besar, tambah engkau khawatir, bahkan tambah engkau sakit hati. Dengan siapa hari-hari ini engkau sedang bertukar pikiran? Makanya sekali lagi, ketika murid-murid turun dari Yerusalem ke Emmaus, bertukar pikiran, sesama orang sedih, bertukar pikiran, hasilnya mukanya muram. Ya. Ketika Naaman lagi panas, dia bertukar pikiran dengan anak buahnya, hasilnya mujizat terjadi. Karena itu jangan sembarangan bertukar pikiran. Khususnya hari-hari ini, saudara tahu ya, hari-hari ini semua orang pasti ngalami yang namanya masalah karena COVID-19 ini ya, yang belum berakhir sampai hari ini. Ada banyak hal yang kita dengar, ada banyak hal yang kita dengar berita, ada banyak hal yang kita tahu, bahkan ada banyak orang mengalami dampak dari COVID ini, baik dampak ekonomi, kesehatan maupun dampak yang lain ya. Dampak pelayanan, dampak gereja juga terdampak ya. Tapi saya beritahu, dengan siapa Anda bertukar pikiran? Ya. Dengan siapa Anda sering ngomong-ngomong masalahmu? Ya. Dengan siapa Anda sering bertukar pikiran untuk bisnismu? Dengan siapa Anda sering bertukar pikiran untuk semua kekhawatiranmu? Dengan siapa Anda bertukar pikiran dengan semua apa yang sedang engkau hadapi hari ini? Karena itu saya beritahu,
Perhatikan siapa orang di dekatmu yang sering kali engkau ajak ngobrol, karena orang itu yang akan mempengaruhi hasil dari kehidupanmu. Naaman tidak akan mungkin bisa sembuh kalau dia bertukar pikiran dengan orang-orang yang juga gampang sakit hati dengan perkataan dari Nabi Elisa. Karena itu sekali lagi saya mengatakan pada saudara, ya. Saya mau kasih contoh lagi dalam Alkitab. Ya. Saya mau kasih contoh lagi dalam Alkitab. Lihat sama-sama bagaimana pentingnya kita bertukar pikiran, ya, dengan siapa. Lihat dalam 1 Samuel pasal 14. Sekali lagi, 1 Samuel pasal 14 ayat yang ke-6, ya. Ini kisah tentang Jonatan, ya. Firman Tuhan berkata begini, berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Jadi Jonatan itu ngajak, ya, pembawa senjatanya, berkata, mari kita maju berperang kepada orang-orang tidak bersunat. Orang-orang tidak bersunat ini yang dimaksud adalah orang Filistin, ya. Lalu Jonatan bilang begini, mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan, perhatikan ini, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Saudara percaya nggak? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Masalah besar, masalah kecil bagi Tuhan sama kuasanya bisa menyelesaikan. Sakit parah dengan sakit ringan bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Ya. Lalu perhatikan baik-baik ayat 7. Apa jawaban pembawa senjatanya? Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu. Sungguh aku sepakat. Menarik sekali jawaban dari pembawa senjatanya itu, ya. Dia berkata, lakukan niat hatimu, sungguh aku sepakat. Saudara tahu, mereka hanya berdua mau menyerang musuh, ya. Pembawa senjatanya harusnya mikir, kalau dia nemani Jonatan menyerang musuh, alamat kemungkinan besar dia juga mati kalau Jonatan mati, ya. Tapi kenapa dia bilang aku sepakat? Karena Jonatan ngomong begini, karena bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong baik dengan banyak orang maupun sedikit orang. Jadi Jonatan berkata imannya yang dia perkatakan, ya, tidak sukar bagi Tuhan untuk menolong baik dalam jumlah banyak ataupun jumlah sedikit, baik masalah besar maupun masalah kecil, tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Itu iman Jonatan. Lalu yang mendengarnya berkata, aku sepakat. Wow, luar biasa. Bersyukur sekali Jonatan punya pembawa senjata yang dia ajak tukar pikiran. Ternyata sama-sama orang yang punya iman, ya. Saya mau beritahu, hal yang paling susah adalah ketika engkau punya iman, engkau percaya, lalu engkau ngobrol kepada orang yang skeptik, pesimis, tidak percaya. Wow, ya. Maka hasilnya Anda yang awalnya beriman bisa aja jadi lemah imanmu. Ya, karena ketika engkau ngobrol soal percayamu, imanmu, yang engkau ajak bertukar pikiran adalah orang-orang yang tidak percaya. Adalah orang-orang yang pesimis, sementara engkau optimis. Lama-lama yang optimis pun lama-lama jadi pesimis. Karena yang diajak tukar pikiran orang-orang pesimis. Tapi beruntung sekali Jonatan punya orang yang di dekatnya dia ajak tukar pikiran. Sama-sama orang optimis, sama-sama orang punya iman. Jadi ketika ngobrol bertukar pikiran, orang beriman tukar pikiran dengan orang beriman, hasilnya imannya makin luar biasa. Orang optimis tukar pikiran dengan orang optimis, dia semakin optimis. Orang percaya tukar pikiran dengan orang percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dia imannya semakin naik. Makanya kalau saudara baca Alkitab, mereka akhirnya berdua maju menyerang orang Filistin. Dan saudara tahu akhirnya mereka mendapatkan kemenangan. Ya, mereka membunuh berapa puluh orang. Ya. Nah itu yang saya mau beritahu kepada saudara, ya.
penting sekali siapa orang yang Anda ajak tukar pikiran, ya. Kalau Anda percaya Tuhan sanggup menolong, maka tukar pikiranlah sama-sama dengan orang yang sama-sama percaya Tuhan sanggup menolong. Kalau Anda percaya Tuhan sanggup menyembuhkan, bertukar pikiranlah dengan orang-orang yang sama-sama percaya Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau Anda optimis tahun ini menjadi tahun yang luar biasa dalam hidupmu di tengah-tengah pandemi, maka tukar pikiranlah dengan orang-orang yang sama-sama optimis. Jangan tukar pikiran dengan sama-sama dengan orang pesimis. Dan yang lebih parah lagi, udah ngerti dirinya pesimis, udah ngerti dirinya nggak punya iman, udah ngerti dirinya masih ragu-ragu, ngobrolnya sama-sama orang ragu, lebih nemen lagi, ya. Karena itu hari ini saya beritahu, ya, suksesmu tahun ini sangat dipengaruhi juga oleh siapa Anda bertukar pikiran. Dengan siapa Anda bertukar pikiran akan mempengaruhi cara berpikirmu, akan mempengaruhi imanmu, akan mempengaruhi bisnismu, akan mempengaruhi kesehatanmu, akan mempengaruhi rumah tanggamu, akan mempengaruhi pelayananmu. Lihat, penting sekali akan hal ini, ya. Karena itu di awal tahun ini, mumpung masih awal tahun, mari kita mulai mengkoreksi dengan siapa kita sering ngobrol, ya. Dengan siapa Anda sering chat, karena saya tahu Anda hari ini mungkin tidak ngobrol tapi chatting, Pak. Ya sama saja, ya. Dengan siapa Anda sering bertukar pikiran, ya. Anda sering bertukar pikiran dengan para penakut, maka jadilah Anda penakut. Anda sering bertukar pikiran dengan orang-orang percaya bahwa apapun terjadi, tidak ada yang terjadi tanpa seizin Tuhan, tidak ada yang terjadi kalau Tuhan tidak mengizinkan. Anda bergaul dengan orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman, orang-orang optimis, maka Anda juga optimis. Dan Anda bisa meraih ada banyak mujizat terjadi dalam hidupmu, seperti halnya Naaman. Sekali lagi saya mau berkata, Naaman jadi sembuh bukan hanya perkataan Elisa, tapi hasil bertukar pikiran dengan anak buahnya yang mendorong dia untuk melakukan apa yang Elisa suruh lakukan, ya. Jonathan berhasil menyerang musuh itu bukan karena hanya karena dia pengen, dia punya iman, tapi dia juga punya pembawa senjata yang optimis dan berkata, kalau kau percaya bagi Tuhan tidak sukar menolong, kita sepakat. Saya bisa dengar amin. Nah, hari-hari ini saya mau ajak Anda berdoa juga dengan sepakat dengan istrimu, ya. Berdoa sepakat dengan suamimu. Berkata, aku sepakat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup memulihkan kita. Tuhan sanggup memberkati pekerjaanmu. Tuhan sanggup memulihkan ekonomimu. Tuhan sanggup memulihkan rumah tanggamu. Tuhan sanggup memulihkan seluruh aspek rumah hidupmu. Sepakat, dan itu yang akan terjadi. Karena orang percaya, sepakat dengan orang percaya, hasilnya mujizat. Saya bisa dengar kata amin. Tutup Alkitabmu, mari kita mau berdoa hari ini. Mari angkat tangan kananmu ke atas. Saya mau berdoa bagi Anda hari ini yang sedang takut, yang sedang khawatir, yang sedang cemas. Angkat tangan kananmu ke atas. Hamba berdoa Tuhan buat setiap tangan-tangan yang terangkat hari ini. Apapun keadaan kami Tuhan, kami sudah belajar firman-Mu. Kami tidak mau bertukar pikiran dengan sembarangan orang, tapi kami mau bertukar pikiran dengan orang-orang yang membangkitkan iman kami, yang memulihkan stamina rohani kami, yang memulihkan, memberikan dukungan, memberikan support untuk permasalahan kami. Sehingga kami tahu seperti yang Jonathan katakan, tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Hari ini juga kami bersepakat dengan seluruh jemaat yang menyaksikan, mengikuti ibadah online ini. Dalam nama Yesus kami bersepakat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Tuhan sanggup menolong kami, Tuhan sanggup memulihkan ekonomi kami, Tuhan sanggup memulihkan rumah tangga kami, Tuhan sanggup memulihkan pelayanan kami, Tuhan sanggup memelihara hidup kami. Bahkan di tengah-tengah pandemi pun Tuhan tetap berkuasa menolong kami. Terima kasih Bapak, hamba selesai berbicara, meteraikan kebenaran-Mu untuk setiap kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, buka tanganmu sama-sama siap terima berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya terjadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya.
dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, terima warisan anak sulung berkah dalam 2 porsi dalam tahun kasih karunia Tuhan yang melimpah. Sama-sama katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan. Ibadah kita sudah selesai. Bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang merasa diberkati lewat ibadah-ibadah ini, ayo yang belum subscribe, dan yang merasa diberkati bagikan ke teman-temanmu yang lain supaya mereka juga boleh mendapatkan kekuatan, boleh mendapatkan pemulihan mujizat di tengah-tengah pandemi ini. Sampai ketemu di ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.